Saya kita semalam ya oma-oma saya ngelihat sekali oma-oma begitu naik turun tangga tapi luar biasa semangatnya. Pagi ini udah sampai di tempat ini luar biasa, puji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat oma-oma ya. Puji Tuhan. Pagi hari ini adalah dimana kita biasanya melakukan ibadah di JKI Manyaran, Satelit Manyaran. Dan berhubung kita retret hari ini, maka kita akan melaksanakan ibadah di tempat ini dengan penuh sukacita tentunya. Amin. Amin. Kita sudah bersama-sama dari kemarin, kita sudah satukan hati kita memuji, menyembah Tuhan. Kita juga sudah ikut jamming night, api unggun dan semuanya. Kiranya semua itu bisa menyatukan hati kita. Kita diikat dengan tali kasih Tuhan, semuanya boleh saling mengasihi. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, tadi pagi saya berdoa, sebelum kita ibadah ini saya berdoa. Terus saya tanya sama Tuhan, Tuhan bisa nggak Engkau hadir pagi hari ini? Kami rindu Tuhan Engkau hadir. Terus Tuhan nyatakan di hati saya, Tuhan nyatakan begini, anakku, aku sudah di depan pintu hati semua jemaat tempat ini. Tergantung mau buka hati nggak buat aku. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah penghujung ibadah kita yang terakhir di tempat ini. Jangan ada satu pun terlewatkan. Biarlah pagi hari ini kita dapat jamahan Tuhan. Kita buka pintu selebar-lebarnya untuk Tuhan. Biar Tuhan masuk, biar sukacita itu memenuhi hati kita. Karena kalau kita bersukacita terus, akan Roh Kudus yang memenuhi hati kita, maka semua masalah itu tidak ada artinya buat kita. Karena kita akan berpegangan tangan terus dengan Tuhan Yesus, dan kita akan mengalami kemenangan-kemenangan bersama Tuhan Yesus. Amin. Dan kita percaya bahwa segala kelemahan tubuh kita, sakit penyakit kita, dan semua pergumulan, masalah ekonomi, semuanya Tuhan akan tanggung. Tuhan akan memberikan kemenangan dan kelepasan akan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik. Kami akan memulai ibadah ini. Kami mau berikan hati kami dengan sungguh-sungguh Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah. Hanya Engkau Tuhan yang kami muliakan, Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, kami mau melupakan Tuhan semua kepahitan, rasa sakit kami, rasa jengkel, amarah, kecewa kami di tahun 2025 ini. Tuhan, juga kami mau serahkan segala sakit penyakit kami, segala kelemahan tubuh kami Tuhan. Kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan, Kau yang akan selalu menguatkan kami. Kau akan memberikan kemenangan demi kemenangan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, kami semua jemaat JKI Injil Kerajaan Satelit Manyaran semakin bertumbuh dewasa Tuhan. Di tahun 2026 kami selalu punya pengharapan, yakin dan percaya Tuhan akan janji-janji-Mu. Dan kami percaya kami akan bertumbuh Tuhan dan berbuah Tuhan Yesus yang menyenangkan hati Engkau saja. Terima kasih Tuhan, ini hati kami Tuhan. Pagi hari ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami tahu Tuhan saat ini mungkin iman kami tidak seberapa, tapi kami percaya Tuhan setelah kami menyelesaikan retret ini Tuhan, Engkau yang akan memberikan iman yang luar biasa Tuhan buat kami semua di tempat ini Tuhan. Kami tidak akan khawatir lagi, kami akan percaya dan selalu percaya kepada Engkau Tuhan Yesus, dan semakin percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau angkat doa ini Tuhan. Ada sukacita, ada kemenangan, ada mujizat Tuhan yang kami terima pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita bertemu dengan Dia yang mengasihi kita, yang mencintai kita apa adanya. Serahkan semua pergumulanmu, hatimu kau serahkan kepada Tuhan. Biarlah hanya Tuhan saja pagi hari ini menjadi pusat pikiranmu. Hanya Dia saja yang ingin engkau sembah. Mari kita angkat pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Ya Rabbi syukur. Bapa, Engkau sungguh baik.
sungguh Bapak Ibu Saudara. Yang
terus Tuhan menyembah Engkau, Allah yang sangat baik. Dengan penuh kerinduan Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau yang jamah kami Tuhan. Kami rindu Engkau yang jamah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari terus Bapak Ibu, kita masuk dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Kita rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Ada damai sukacita, damai sukacita yang terus menerus mengalir. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Kemenangan
berfellowship dulu, salam kiri kanan. Halo, apa kabarnya hari ini? Tidurnya semalam enak? Bapak Ibu, Oma Opa yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik sungguh luar biasa. Bersyukur kita bisa berfellowship tempat ini. Haleluya. Kita semua adalah umat pemenang. Amin. Bersama Tuhan kita adalah umat pemenang. Amin. Katakan kepada kanan kiri depan belakang, katakan aku umat pemenang bersama dengan Tuhan. Aku umat pemenang. Haleluya, kita beri kemuliaan buat Tuhan. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Katakan lagi, bangkitlah. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya.
Katakan lagi, na 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 na. Na na na, na na na. Na na na, na na na. Na na na, na na na. Katakan imanku. Imanku ya Tuhan berkata, Tuhanku Aku hebat, Yesusku, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. katakan Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, Yesus, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Amin Bapak Ibu, kita percaya kita semua adalah umat pemenang. Amin. Ya, tema kita berubah. Ya, tema boleh berubah ya. Kalau kemarin kita temanya tahun lalu, kalau ada di sini yang nggak ada ya. Tapi saya masih ingat Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Ya, nah tahun ini ya kita merefleksikan apakah hidup kita sudah menyenangkan hati Tuhan setiap waktu. Mungkin kita mengalami ada masa-masa kita gagal. Tapi Tuhan mau kita memberikan. Saya waktu doa pagi bilang satu yang saya ingat, yang itu yang selalu membuat saya memberi kekuatan. Setiap kali saya merasa ada gagal, ada pergumulan, respon benar membentuk kedewasaan. Ya, saya tadi lihat di sini, mana ini anak mudanya? Oh iya, anak saya dan anak muda lain ada di sini. Ya, kita mungkin di sini usianya sudah ya dikatakan dewasa ya. Dewasa. Apakah usia kita sesuai dengan kedewasaan iman yang Tuhan rindukan di hati kita? Bapak Ibu, lagu ini lagu bahasa Inggris. Waktu suruh cari lagu, saya itu dari saya kecil sudah kenal Tuhan, itu tuh anugerah buat saya. Ya, kecil tuh saya nggak tahu, nggak lihat wujudnya Tuhan tuh gimana. Belum bisa mengatakan, merasakan baiknya Tuhan tuh gimana, enggak. Cuman taat ke gereja, disuruh mama papa saya ke gereja sekolah minggu. Tapi lagu ini ada kata-kata yang begini, I am living by faith. Ya, saya hidup dengan iman. Iman itu apa? Apa yang tidak kita lihat. Apa yang tidak kita tidak hidup dengan apa yang kita lihat. Kita tidak hidup dengan apa yang kita rasakan. Tapi kita hidup karena kebenaran firman Tuhan. Ya, kita mungkin boleh saat ini masih ada pergumulan. It's okay. Tapi Tuhan mau kita serahkan hidup kita, pergumulan kita. Kita berserah sama Tuhan. Kita butuh Tuhan untuk melembutkan hati kita. Tanpa Tuhan, ya kita tidak bisa melakukan segala sesuatu. Bersama Tuhan, apapun pasti bisa kita hadapi. Amin.
it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, stronghold are broken. I am living by faith. Katakan dengan sungguh-sungguh. Nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, stronghold are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Katakan, I believe, I believe, I believe, I believe in you. Ya Tuhan, biar ini menjadi pernyataan iman kami. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau lembutkan hati kami. Tolong kami Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Lembutkan hati kami. Kami mau persiapkan hati kami lebih dalam lagi untuk kebenaran firman-Mu yang menolong kami untuk menghadapi hari esok kami Tuhan. Agar kami tidak salah dalam melangkah. Agar kami tidak Tuhan jatuh dan jatuh lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu boleh duduk sejenak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik buat kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Itu yang menjadi kekuatan kami untuk kami menghadapi hari-hari ke depan Tuhan. Kami gak perlu khawatir lagi. Kami tak perlu ragu lagi Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan mau kita pagi hari ini buka hati kita. Kalau Tuhan minta kita bersujud, berlutut, lakukan. Kalau Tuhan minta kita berdiri angkat tangan, lakukan. Tuhan ingin, Tuhan rindukan saat ini kita ambil waktu untuk kita angkat. Kita serahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan kasih Tuhan. Syakayara namanya syakatara lamana syak. Kita gak perlu batasi apapun itu. Gak perlu lihat kiri kanan. Saatnya kita berurusan dengan Tuhan. Syakatara namanya syakatara namanya syakayara lamana syakara lamana syak. Hiara namanya syakatara lamanya syakayara lamana syakatara lamana syakayara namanya syak. Hirala namanya syakatara lamanya syaka papa kayara namanya syakayara lamana syak. Hiara lamanya syaka papa ya syakayara lamana syak. Hiara lamanya syakayara lamana. Roh Kudus yang lembut, jamah kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Berfirman dan sembuhkanku, yang bersabda dan selamatkanku. Tiada yang
yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Firman dan sembuhkanku, Kau bersabar dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabar dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Bapak Ibu boleh angkat tangan tinggi, nyatakan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabar dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Nyatakanlah. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda. Terima kasih Engkau layakkan kami Tuhan. Terima kasih Engkau melayakkan kami Tuhan. Yang mustahil Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku percaya padamu. Berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang dahsyat. Melakukan perbuatan-perbuatan di luar kemampuan kami. Dan memeteraikannya bahwa kami adalah milik kepunyaan-Mu. Amin. Terima kasih Bapa.
untuk apa yang Tuhan lakukan di tahun ini. Bahkan tahun ke depan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi terima kasih Bapak memberkati pertemuan kami hari ini. Bahkan kami percaya Engkau telah menyediakan firman yang menjadi makanan buat batin kami, mengenyangkan roh kami, dan memuaskan jiwa kami. Terima kasih Bapa. Sampaikan isi hatimu dan buat setiap kami mendengar, melihat apa yang harus kami dengar dan kami lihat dengan iman kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin. Amin. Katakan haleluya. Tuhan Yesus baik, amin saudara. Dan kita bersyukur beberapa waktu telah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita. Mulai kemarin malam Pak Agung menyampaikan tentang iman para Majus. Saya percaya setiap kita diberkati oleh karena pengajaran beliau. Dan tadi pagi hal yang disampaikan oleh Pak Heru tentang iman lintas generasi, bukan hanya masing-masing kita yang sudah umur ini yang menikmati hubungan pribadi dengan Tuhan, tapi kita juga akan mengestafetkan buat generasi anak-anak kita, cucu-cucu kita, bahkan kalau boleh cicit-cicit kita. Kalau Oma itu sudah punya cicit ya saudara. Dan dari Oma ada Ibu Olga, ada Bu Olga, ada keponakannya, ada keponaan lagi. Jadi cicit gitu saudara ya, diberkati luar biasa. Kali ini saya akan menyampaikan tentang menaikkan level iman. Mungkin beberapa saudara berkata, imanku kecil, imanku sederhana, imanku enggak seberapa, imanku sedang-sedang saja, enggak apa-apa. Yang terpenting Anda masih hidup, ngomong, yang penting kamu masih hidup gitu. Sementara kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk membawa iman kita next level, level yang lebih lagi. Karena kalau sudah innalillahi ya mungkin nggak ada perjuangan iman, sudah mentok di sana ya. Tapi selagi kita hidup, ayolah kita encourage diri kita sendiri. Berikan dorongan buat masing-masing kita untuk kita bertumbuh. Karena bukan soal kita menjadi tua, otomatis iman kita menjadi dewasa. Tidak ada yang berkata amin, saudara. Jangan berpikir kalau saya sudah sepuh, sudah tua, ya sudahlah, nggak perlu iman lagi. Keliru, saudara. Pokoknya selagi kita hidup perlu iman. Karena kita orang benar yang dibenarkan oleh karena percaya. Amin. Ya masing-masing kita, saya mau lihat siapa di antara saudara berkata, aku orang percaya. Ada beberapa yang enggak angkat tangan, mungkin enggak dengar. Mungkin beberapa saudara belum tahu bahwa Anda adalah orang-orang yang dibenarkan karena percaya kepada perkataan firman. Dan pada saat Anda lihat Alkitab mengajarkan kepada kita, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Dan orang beriman itu akan hidup oleh, orang benar itu akan hidup oleh iman. Dan pada saat dia mengundurkan diri, Tuhan Alkitab berkata, tidak layak. Kalau Anda dan saya percaya, aku sudah percaya kepada Yesus, nah itu benar tuh. Kalau Anda berkata, aku sudah percaya sama Tuhan Yesus, tapi masih berdoa sama nenek lampir, rak bener. Rak bener. Itu setengah-setengah, itu bisa nyungsep saudara ya. Kalau Anda berkata, saya percaya kepada Yesus,
dan Anda masih ke dukun, ora bener. Orang berkata dukun itu pinter. Menurut saya orang yang datang kepada dukun itu lebih bodoh, saudara. Karena nganggap dukun itu pinter, saudara. Masih ada yang pergi ke dukun? Kalau masih ada, kita doakan bersama-sama ya. Nah, semua kita sudah percaya kepada Yesus. Waktu Anda percaya kepada Yesus, Alkitab berkata pada saat Anda percaya kepada Yesus, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Dan pada saat Anda percaya itu, yang dikatakan mengalami kelahiran baru, dan kalian akan mengalami pertumbuhan dari iman menuju iman yang berikutnya. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa setiap kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus dibenarkan oleh karena iman kita. Orang yang percaya itu harus mengalami pertumbuhan iman ke iman berikutnya, ke iman berikutnya, ke iman berikutnya, hingga kita disebut sebagai orang-orang dewasa dalam iman. Bukan soal tua, saudara. Kalau tua itu karena umur membuat uzur, kemudian dikubur nanti kelak gitu, saudara ya. Ya, tapi kita memiliki iman yang tidak binasa. Mati sih memang mungkin harus terjadi, karena sekali orang dikatakan harus mati, setelah itu dihakimi. Alkitab berkata seperti itu. Tapi iman yang akan membuat Anda mencapai sebuah kekekalan di mana Tuhan telah mempersiapkan buat masing-masing kita. Iman kita perlu di-upgrade. Jangan downgrade, tapi di-upgrade. Perlu kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Alkitab menunjukkan kepada kita dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Alkitab berkata, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Ayat itu berkata 2-3, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kami pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Masing-masing kita punya iman, tapi ada level iman. Iman kanak-kanak, iman yang masih kecil, iman yang bertumbuh, iman yang kemudian menjadi besar, iman yang kemudian tidak tergoncangkan oleh karena sesuatu situasi dan keadaan. Alkitab mengajarkan dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Dia berkata supaya iman kita itu tetap kekeh kuat. Dia ajarkan Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Marilah kita, apa saudara? Melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Perhatikan saudara, orang yang ingin bertumbuh, look upon Jesus, lihat pribadi Yesus, lihat pribadi Yesus. Dia yang adalah pribadi Allah yang begitu besar, dia pribadi Allah yang berkuasa, tapi rela mengosongkan dirinya, menjadi manusia sama seperti Anda dan saya. Pada saat dia menjadi manusia seperti kita, bahkan dikatakan dia menjadi seorang hamba. Dan menjadi hamba, dia mau mati di atas kayu salib demi saudara dan saya.
ijol nasib, saudara. Tuker nasib. Nasib pribadi yang maha tinggi, maha kuasa, maha hebat. Ditukerin kepada pribadi model kayak gini. Nah, susah bisa mengerti, tapi nanti akan bisa mengerti. Karena masing-masing kita harus melihat akan hal itu. Oh, aku bisa karena Dia yang telah melakukannya buat aku. Aku melewati bayang-bayang maut, aku bisa, aku mampu, aku sanggup. Bukan karena kekuatanku, tetapi kekuatan Dia yang telah menyelesaikannya di dalam aku. Amin, saudara. Dan Roh Kudus itu akan membawa kita ke dalam berbagai macam pencobaan, berbagai macam persoalan, berbagai macam keadaan. Anda berkata, enggak ngaruh. Kenapa? Semua sudah diselesaikan di atas kayu salib. Beberapa saudara sakit kakinya, dengkulnya sakit. Ora apa-apa, sing penting nderek Gusti. Dengkul satu hari akan ditinggalkan, diganti dengan kehidupan yang kekal, membuat Anda semangat lagi. Amin. Mungkin Anda berkata, aduh sakit, ora apa-apa, sebentar capek. Kita duduk di sana menikmati firman Tuhan. Tapi rakno duit, ora apa-apa, Tuhan yang menyediakan uang untuk membayar menyelesaikannya. Ora apa-apa, kita bisa berusaha bersama-sama. Amin. Karena Tuhan sudah menyediakan buat kita. Amin, saudara. Dan biarlah kita meyakini apa yang Tuhan telah lakukan buat masing-masing kita. Alkitab mengajarin kepada kita, look upon Jesus. Mata kita tertuju hanya kepada pribadi Yesus. Yesus yang punya surga, Yesus yang turun ke dunia, Yesus yang sama dengan manusia kita, Yesus yang bahkan jadi seorang hamba, bahkan dia mati di atas kayu salib. Itu bukan karena nasib, saudara, enggak. Karena itu rencana Tuhan. Satu hari dia mengalami sebuah tekanan pada saat dia akan dihakimi. Bahkan dia akan menghadapi salib itu. Dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Bukan berhenti sampai di situ, koma. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Pada saat dia berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Saat itu hatinya plong. Anda juga akan mengalami seperti itu, saudara. Ditekan, dibuat sesuatu, diperlakukan dengan berbagai macam. Anda berkata, Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu, tapi kalau tidak, biarlah itu terjadi oleh karena kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Langsung plong. Berat yang tertindih itu langsung gugur. Anda akan diangkat seperti barang yang ringan dihempas dengan air yang kuat sehingga malah mumbul, saudara. Do you understand mumbul? Munggah gitu ya, saudara ya. Nah, waktu Anda dan saya memperhatikan apa yang Tuhan telah lakukan, iman kita akan bertumbuh. Di dalam kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17. Alkitab berkata, sebab di dalamnya nyata, apa saudara? Kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Pada saat Anda percaya Yesus mati untuk menebus dosaku, apakah cukup? Cukup, tapi perlu melangkah. Iman itu akan membawa engkau menjadi anak Allah. Dah jadi anak Allah. Anak Allah itu Anda punya hak untuk menerima warisan yang dimiliki oleh Bapa kita. Pada saat apapun yang Anda alami,
Anda bisa ngomong sama Bapa. Orang Kristen itu paling dekat dengan Allah. Kalau orang Hindu berkata Om Swastiastu gitu saudara. Tapi orang Kristen ya Aba, ya Bapa, dekat. Dan Anda bisa cerita apa saja terhadap Bapamu. Dan dia akan menunjukkan hal-hal yang mestinya Anda dan saya hidupi. Iman yang berikutnya akan mengalami pertumbuhan lebih dan lebih lagi. Di mana Tuhan ingin mengajarkan buat setiap kita bahwa Tuhan yang ingin melengkapi semua kekosongan hidup kita. Bahkan kalau masih ada, bukan diambil, tapi dipenuhi. Mungkin Anda punyanya hanya satu. Tuhan lihat, satu rak cukup. Kenapa? Dia menjadi berkat buat ribuan orang. Tak tambahin 0 telulah gitu. Jadi 1000 saudara. Anda akan bagikan buat orang 1000. Oh enggak, bukan hanya 1000. Ini orang perlu tambah 0 papat. 10.000 buat 10.000 orang. Kalau Anda berkata, aku enggak punya apa-apa, bolehlah punya 0. Ora apa-apa, yang penting di depannya adalah Yesus. Satu Yesus is enough, cukup saudara. Satu pribadi Yesus untuk melakukan apapun juga. Hingga Anda berkata, aku dapat melakukan segala sesuatu menurut kekayaan dan kemuliaannya yang terdapat dalam Kristus Yesus. Amin saudara. I can do all things. Amin. Aku bisa lakukan segala perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin saudara. Kemarin kita nyanyikan. Jiwaku bertanya. Jiwaku bertanya. Apakah masih ada harapan? Melewati tangisan, rasa sesak di dada. Ada enggak rasa sesak di dada? Enggak apa-apa. Ya, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walau gunung itu tak berpindah, masih ada. Ku tak percaya Kau yang punya kuasa, amin. Sekalipun ku dalam ya Tuhan, tak mengapa asal Kau di sampingku. Bukan hanya nonton saudara. Menurut saya bukan nonton. Dan kemudian dalam tembah kekelamannya rasakno. Enggak kayak gitu menurut saya ya. Di lembah kekelaman dia berkata rasakno. Dan rodok kemeng. Enggak. Dia akan, sudah gimana? Kita hanya nengok itu. Saya pernah ngalami saudara. Suatu hari pada saat kuliah rakno duit untuk makan susah dan terpaksa puasa itu mungkin seminggu saudara. Karena enggak ada duit. Kemudian sandelok Tuhan itu. Tapi batin, jangan dirongok. Kamu itu. Tuhan, nek sampai aku mati, sing malu kamu dulu. Karena apa? Karena aku hamba Tuhan. Tertulis hamba Tuhan namanya Isa Triwaryanto, berasal dari Legok Sari Tengah, Ungaran, mati karena kelaparan. Pada saat saya berkata seperti itu, Tuhanku tersenyum saudara. Dan pintu kamar saya diketok sama ibu kos. Berkata, Nak Tri, ini ada berkat. Tak buka, makanan begitu banyak saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Ngomong sama sebelahnya, pernah ngalami belum? Kalau belum, alami saudara. Ya, sekalipun kita ada dalam lembah kelam, kita tetap percaya saudara ya.
Dan kita percaya rencana Tuhan terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Imanku yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Amin. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Alkitab berkata, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Siapa yang dari kecil sudah mengenal kitab suci? Saya enggak, saudara, karena saya udah tua, sudah dewasa baru kenal Tuhan. Beberapa saudara udah kenal Alkitab mungkin dari kecil, diajarin sama mamanya, diajarin sama papanya. Yang tadi Pak Heru berkata, kita itu menerima warisan agama. Lahir ceplok sudah Kristen, saudara, ya enggak apa-apa, enggak masalah, emangnya keliru. Tapi kita mewarisi agama kita, dan agama itu tidak menyelamatkan. Yang penting Anda kenal Tuhan apa enggak? Kenal Yesus apa enggak? Hidupi perkataan firman apa enggak? Banyak Anda pendeta kurang ajar. Kalau tadi Anda ngelihat ya, bagaimana orang yang tidak kenal Tuhan dengan orang yang kenal Tuhan, sekian ratus tahun diperiksa, ternyata hasilnya berbeda sama sekali. Saya sendiri mikir, saya pernah ambil keputusan yang salah dengan istri saya. Dalam hati saya nggak pernah mengungkapkan agreement, karena ternyata kerinduan kita sama. Kita berkata, aku nggak punya anak aja lah, karena mau pelayanan, pengennya nggak perlu punya anak. Kenapa? Karena kok susah gitu, saudara, punya anak, ngasih makanan, ngasih sekolah, pendidikan dan sebagainya. Tapi Tuhan itu berbeda. Dia punya lihat kapasitas saya. Dia berkata, kurang ajar kowe ya. Kowe kira kemalan jaluk enggak punya anak. Aku mau kasih anak kamu banyak, seperti banyak bintang di langit dan seperti banyaknya pasir di laut. Di pantai, ya benar di pantai, atau di laut kan rakyat saudara ya. Dan kemudian kita berkata, oh ya Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kepada kami seorang anak laki-laki, punya cucu perempuan, dan nanti akan punya cicit, saudara ya kan. Dan kita bersyukur kan, ada anak perempuan lagi, dan dia akan menikah dengan orang-orang yang sangat diberkati, bukan orang-orang, dengan orang yang diberkati. Nah, orang-orang yang tambah banyak ya saudara ya. Dan saya percaya nanti kalau keturunan saya banyak, itu mereka akan berkumpul. Kowe anak sapa? Anake ini, mbahne sapa? Mbahne ini, buyute sapa? Buyute ini, udek-udek siur sapa? Dia berkata, Ishak Triwaryanto, itu baru keturunan keempat saudara ya. Belum lagi yang lain-lain. Waduh, mungkin saya sudah pangling tuh. Kalau di surga, janjian iki anake sapa? Loh, aku keturunanmu mbah gitu saudara. Anda bisa mengerti saudara, kalau kita kumpul di surga kan senang saudara. Kalau kita lihat saudara-saudara kita yang di neraka, saya pikir. Mikirnya sekarang masih hidup ini, selamatkan mereka sebanyak-banyaknya. Amin saudara. Kalau kita masih hidup ya dipikirin saudara. Tapi kalau sudah mati, ini yang rodok ngene iki, orang udah mati, ditangisi, kemudian diselamati, dikasih apa? Njur sing mati iki njur piye gitu. Ngelus dodo menurut saya. Anda mengerti saudara? Cuma memang kita enggak boleh kurang ajar sama orang yang mati. Siapa tahu dia akan menjadi saksi-saksi yang mengitari kita. Banyak saksi yang mengitari kita. Dan mereka berkata, ayo kamu pahlawan yang gagah perkasa, imanku harus engkau sempurnakan, karena engkau adalah penyempurna iman itu. Amin. Ada beberapa orang dulu orang ngerti saudara. Itu dalam kitab Ibrani pasal 11, ayat-ayat yang 38-39. Iman mereka, iman Isa, iman Abraham, iman Yakub, iman Nuh,
iman, siapa lagi? Daniel, iman. Orang-orang Gideon segala macam. Ada orang-orang yang mati digorok lehernya. Ada orang-orang yang mati di padang gurun. Mereka punya iman. Tapi kemudian Alkitab berkata, iman mereka memang baik. Tapi iman yang menyempurnakan adalah iman saudara dan saya. Tanpa kita, Alkitab berkata, mereka tidak akan sampai pada kesudahannya. Amin. Karena kita ini tim pelari estafet. Mbah buyut kita dari Adam, kemudian turun ke Nuh turun kepada siapa namanya, Mbah kira ngerti. Kemudian diturunkan kepada si Abraham kepada Ishak kepada Yakub kepada Musa kepada Gideon, kepada Daud, kepada orang-orang yang beriman, dan mereka berkata iman mereka iman baik. Tapi berhenti sampai di situ. Ada iman yang menyempurnakan, yaitu iman saudara dan saya. Lihat kiri kananmu saudara, kamu penyempurna iman itu. Amin. Saya berharap Anda lihat nanti Ibrani pasal 11 itu. Baca, membuat Anda akan berdecak kagum. Nah saudara, tema yang saya ambil kenaikan level iman kita yang didasarkan dalam, tadi baru pembukaan saudara. Jadi Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17 yang menunjukkan kepada kita orang benar akan hidup oleh iman. Alkitab menunjukkan iman itu tidak macet. Iman itu tidak berhenti. Iman itu akan bertumbuh, bergerak sesuai dengan zaman kehidupan kita. Dan kalau Anda dipertemukan dengan perkara-perkara itu, maka iman yang Tuhan lihat, Tuhan telah berikan itu akan bertumbuh dengan roh takut akan Tuhan. Anda cari kebenaran firman dan Anda berkata, oh ternyata yang kayak gini nggak cocok, nggak boleh. Alkitab nggak nyuruh engkau berhenti dan tidak mengerjakannya. Dan Anda dibenarkan karena tidak melakukan. Pada saat Anda berkata, orang cedil, orang masuk surga, waduh, aku punya roh cedil, singkirin roh cedil, roh pedit itu, singkirin, buang jauh-jauh. Rak percaya toh? Nanti cari Alkitab itu saudara. Orang yang pelit tidak masuk surga. Orang pemburit tidak masuk surga. Orang yang apalagi ya wis pokoknya banyak lah ya. Nah kalau Anda tahu, loh aku punya karakter seperti itu ya, berarti ini tidak membuat saya masuk surga. Dengan Anda membaca ayat itu dan kemudian Tuhan ampuni saya, aku mau berubah. Dan Anda berkata, aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Hati yang apa? Hati yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan terima kasih pembohong, terima kasih cetil, terima kasih orang yang tidak percaya, terima kasih apapun kita serahkan kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan ambil, diganti dengan yang baru sama sekali. Amin. Katakan haleluya. Amin saudara. Tuhan ingin supaya Anda dan saya menerima sesuatu yang baru. Alkitab mengajarkan kepada kita ada iman kecil. Dalam Matius pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-28. Matius pasal 8 ayat yang ke-28. Tuhan marah dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu pun. Maka danau itu pun menjadi teduh. Ini murid-murid Tuhan loh saudara. Yang diajari oleh Tuhan. Dibimbing oleh Tuhan. Mestinya dia sadar Tuhan yang hadir. Seperti perkataannya, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau Tuhan itu ada,
Mosok ada sesuatu yang akan membinasakan? Mosok kita dibiarkan sampai kelaparan? Mosok kita dibiarkan sampai kita mengalami sakit? Mosok kita dibiarkan sampai mengalami tergeletak? Alkitab berkata, sekalipun kamu jatuh, tidak pernah dibiarkan kau tergeletak. Dia topang dengan tangan kanannya. Tapi buktinya di antara kita ada yang sakit. Sakit itu adalah proses. Untuk apa? Untuk melatih iman Anda. Anda berkata, sakitku, tubuhku bukan rumah sakit, tubuhku bait Allah. Ngomong dalam nama Yesus, sakit, pergi ke rumah sakit, bukan ke rumahku. Perintahkan itu, saudara. Karena Tuhan mau Anda sehat, Anda tumbuh, Anda baik-baik saja, seperti jiwamu baik-baik saja. Amin, saudara. Biar apa yang negatif yang terjadi, perkatakan dalam nama Tuhan Yesus. Dia yang telah mengganti hidupku. Dia yang telah mengambil semua penyakitku. Dia yang telah mengambil semua kelemahanku. Kelemahan apa? Moto wedoen. Kemudian apa lagi? Suka judi, suka bohong. Itu kelemahan-kelemahan, saudara. Tadi sing ketawa wong wedok-wedok. Motor lanangan. Itu kelemahan, saudara. Tapi Tuhan mau ganti dengan kekuatannya sendiri. Amin. Yang percaya berkata, amin. Teriak singgi-tinggi, saudara. Dia ingin gantikan itu. Ada orang-orang imannya kecil, kesenggol sidik, greng. Oh, nyetrum. Anda tahu itu nyetrum. Loh, hukumnya apa? Kau punya bojo belum? Udah. Lah kok masih kesetrum? Lah apa normal? Gendeng kowe iki. Mestinya ya enggak. Anda berkata, najis itu, saudara. Mestinya kayak gitu. Nak greng kesetrum kan wajar. Aku masih manusia, lah gue masih manusia kok. Tuhan maunya kamunya mati supaya Yesus hidup di dalam kamu. Amin, saudara. Nah, ada orang-orang yang seperti murid-murid Tuhan. Baru ada badai, Tuhan tidur. Wah, kita mati nih. Yesus bangun, Yesus bangun. Engkau biarkan kami binasa. Kami enggak layak, kamu aja lah. Kalau kami kan termasuk Yesus toh. Enggak, bukan kami, kamu aja karena kamu takut. Aku enggak. Amin, saudara. Ngomong sama sebelahnya, kamu aja. Jangan. Nanti tersinggung malah repot ya, saudara ya. Ya banyak di antara kita dipengaruhi oleh perasaan, dipengaruhi oleh keadaan. Mati aku. Lah mati nopo? Aku keblekan utang. Lah salah dhewe. Kenapa mesti keblekan utang? Kenapa mesti memutuskan utang? Karena kalau kita berutang kita sudah melanggar firman kok, saudara. Loh, pengusaha kok nggak boleh utang? Nah, nggak bisa kayak gitu. Nanti ada session berikut yang kita ajari lagi. Iman yang kecil mudah dipengaruhi oleh keadaan, mudah dipengaruhi oleh perasaan, mudah dipengaruhi oleh ketakutan. Kita perlu bertumbuh. Kalau kemarin diomongin tentang imannya, imannya Majus, itu prosesnya luar biasa. Aku mau bicara tentang imannya Yunus sajalah. Imannya Yunus itu hebat loh, saudara. Dia percaya. Dia berkata, Tuhan bukanlah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Karena dia tahu Tuhan itu panjang sabar, penuh kasih setia. Dan dia suruh memberitakan Injil ke Niniwe. Dia berkata, nanti mereka percaya sama Tuhan repot. Kok repot? Lu justru bersyukur. Iya, kan aku jengkel. Nggak suka dengan kejahatan mereka. Karena ngelihat orang jahat nggak suka. Bang Tuhan aja senang, saudara. Dia cari orang-orang yang berpenyakitan. Amin, saudara. Dia cari orang yang punya banyak kelemahan.
Amin saudara. Supaya apa? Supaya kekuatannya itu menyempurnakan orang itu. Sehingga kalau ada teman-temanmu, iki kok nyelkit, bicaranya ben penyakit nyelkit itu keluar dari hidupnya. Ganti dengan suka memberi, suka mengasihi. Kalau mau ngomong, mikir saudara. Enggak asal bunyi, amin saudara. Karena itulah Tuhan ingin supaya kita nularkan sesuatu yang baik buat mereka. Kalau ada orang-orang yang tersinggung, tanya, kowe iki jane sik tersinggung apa? Ya itu loh, omongannya kayak gini. Kok gitu toh? Menurut aku bener itu. Tapi omong yang kayak gini, ora buat aku ora menyakitkan. Lah kok iso kowe sakit? Lah aku sakit. Ini penyakitan. Nah, kita ceritakan apa-apa yang Anda rasa, yang apa yang dikatakan itu tidak nyakitin. Karena hati orang itu tadi respon benar, saudara. Waktu Anda punya respon benar, yang salah jadi benar, yang keliru disempurnakan. Amin, saudara. Tuhan ketemu sama si Yudas, iki bakalan nyolongan nih. Ora kanggo, saudara. Tuhannya enggak payu nanti. Dan ini nyolongan. Piye carane nyembuke? Kasih kepercayaan sekali, kasih kepercayaan 2 kali, kasih kepercayaan 3 kali. Sampai kapan? Sampai mati Tuhan ini. Ya nak, sampai Tuhan ini mati. Tapi Tuhan gak akan pernah mati. Dia senantiasa hidup buat Anda dan saya. Amin. Katakan Tuhanku hidup. Amin saudara. Dan Anda mengerti bahwa Yunus itu kurang ajar. Ya Ben. Dia ada di sekitar kita mungkin saudara. Tapi Yunus itu dia kan ngerti Tuhannya itu baik. Tuhannya panjang sabar. Tuhannya penuh kasih setia. Dan belas kasihannya itu tidak terbatas. Sehingga dia jengkel. Loh kowe sing nyiptake Gusti kok kowe sing sakit hati iki piye? Kan mesti gitu saudara ya. Yunus waduh, kalau perlu kita ketemu sama Yunus, Nus jangan kepikiran piye to? Karena dia dipercayai jemaat yang 120.000 jumlahnya. Holy Studium cuma 15.000 saudara. Jemaat yang 120.000 itu gedung gerejanya seberapa saudara? Mbuh rak weruh. Itu nih, segitu banyaknya saudara. Tapi dia enggak mikir. Oh dipercayai. Kayak ngerti nak? Mungkin dia enggak lihat perpuluhannya. Kalau dia ngelihat perpuluhannya mungkin matanya belok gitu. Wah, ternyata perpuluhannya lumayan ya. Wah, kenapa ya aku enggak menceritakan tentang Tuhan kepada orang itu ya? Kenapa aku tidak membuat dia itu mengenal Tuhan sampai dia penuh belas kasihan dan memberkati aku? Ngotot duitan saudara. Itu yang dialami kan saudara. Hal yang kedua yang saya perhatikan bukan saja iman yang kecil. Iman itu bisa mengalami pertumbuhan. Growing faith. Dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. 2 Tesalonika pasal pertama ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan lain makin kuat di antara kamu. Lihat saudara-saudara, saya bersyukur banget. Rasanya enggak sia-sia 23 tahun saya ada di tengah-tengah saudara. Dari Bu Ali, sama si anaknya itu Benny saudara, orang-orang Monik itu masih anak-anak tuh, masih sekolah minggu tuh. Wah Benny itu nek ngoyak-ngoyak Monik tuh sampai dia onek-onek sama bapak. Maksudnya membuat dia untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Dan diadakan persekutuan, diadakan MK saudara. Bukan ngoyak-ngoyak apa saudara. Orang nek Sinyo itu loh saudara, Sinyo yang masih kecil tuh. Wah itu dari kelas 2 SD tuh. Dia bersama-sama dengan kami. Satu hari dia lagi benar-benar kursi, dia berkata, Tuhan, aku menyukakan hatimu enggak Tuhan dengan ngatur kursi. Dan berkata,
Batuk. Kalau Tuhan kalau aku menyukakan hatimu, kasih aku HP ya Tuhan. Bener, Tuhan kasih HP sama dia. Senang dia main HP, terus kemudian dia main game. Nah pada saat main game, duar, apa itu geledek saudara, di depan dia. Loh, ada geledek, untung ora kena aku. Dia masih melanjutkan, bunyi lagi, duar. Wah, kayak sebelah telinganya. Dia berarti, ya ampun, dia langsung panggil mama. Mama, punya apa namanya? Jas hujan enggak, Ma? Mau apa? Aku mau pergi MPP, Tuhan negur aku. Itu teguran. Untungnya rak kayak Yunus saudara, masuk ke perut ikan saudara. Jadi orang sudah ngerti, bertumbuh saudara. Saya percaya bukan hanya halilintar yang dia dengar. Siapa yang pernah kena kecipratan halilintar? Kalau sampai ke petir duar mungkin udah saudara, kosong itu. Tapi kita bersyukur ya, ini anak ini kan lugu cerita. Pernah satu hari dia bilang, Pak aku disuruh ngitung pasir. Ngitung pasir? Kerja tempat Pak Yosua. Nyo, hitung pasir. Bukan Pak Yosua yang nyuruh tapi pegawainya, dihitung pasirnya. Orang dipikir, kok orang balik-balik tapi ditengok sama Stephen. Nyo kowe ngopo? Lagi ngitung pasir. Anda tertawa loh, karena Anda nggak tahu. Kalau Anda tahu mungkin Anda akan nutup mulut saudara. Bagaimana ngitung pasir coba? Ayo, piye caranya ngitung pasir? Wong aku ora ngerti ya saudara ya. Ini kan pinter dihitung pasirnya. Tanya sebelahnya, pernah ngitung pasir belum? Kalau perlu coba ayo ngitung pasir. Ini sinyo nih mengalami pertumbuhan orang yang berdekat dengan kita. Iman itu bertumbuh saudara. Enggak ngitung pasir terus. Dia percaya, Tuhan aku percaya Engkau nyediakan sepeda buat aku. Tuhan kasih sepeda. Bukan hanya sepeda motor. Ya wis sepeda motor dikasih. Itu sebentar lagi rumah udah dapat saudara. Punya rumah sendiri ya, tepuk tangan ya. Punya rumah sendiri. Saya ngomong, "Nyo, kowe pernah belajar nyetir enggak?" "Belum, Pak Tri." "Kenapa Mbak belajar nyetir?" "Belum punya mobil." Katanya. Ya belajar dulu nanti Tuhan sediakan mobil ya saudara. Iman bertumbuh. Enggak pancet, enggak mandek, tapi mengalami proses pertumbuhan. Amin saudara. Iman guring menjadi besar. Lihat Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-28. Matius pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-28. Alkitab berkata, Yesus berkata kepada perempuan Kanaan, "Hai ibu," apa saudara? "Besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Ingat ini ibu seorang orang Kanaan, orang yang belum kenal Tuhan. Tapi dia punya keyakinan anaknya sedang mengalami gelepar-gelepar kayak orang gila. Kemudian dia berkata, "Tuhan, tolonglah anakku supaya dia waras." Murid-muridnya berkata, "Tuhan, usir ya dia ya, ini mengganggu kita." Tuhan enggak ngomong gitu. Dia ngomong, "Bu, aku tuh diutus buat anak-anak Israel. Roti itu untuk anak-anak Israel." Ibu ini cerdas. Dia berkata, "Ya, tapi anjing boleh makan toh remah-remahnya." Mungkin Anda enggak tega ya ngomong, anjing boleh toh makan remah-remahnya. Menurut saya ini orang begitu rindu, haus. Enggak dapat roti bundar enggak apa-apa, remah-remahnya karena aku lapar, aku butuh. Dan kebutuhan itu Tuhan lihat. Dan Tuhan berkata, "Besar imanmu. Dan hari ini anakmu sembuh." Sembuh saudara. Iman yang besar percaya. Meskipun ada banyak rintangan, banyak tantangan, banyak cobaan, banyak ujian, Anda akan berkata, "Aku tetap percaya." Meskipun gunung tidak beranjak, tapi aku tetap percaya.
Amin. Ngomong sama sebelahnya, ngerti enggak kowe? Kalau enggak ngerti tanya Pak Tri. Besar iman, tidak menyerah meskipun ada penolakan. Meskipun ada teman-teman MPP yang sering gerinjingi. Aku juga dengar gitu, wah kenapa sih ribut terus? Berhenti, angin ribut, diam. Orang bisa diam. Yaitu yang kemudian harus kita lakukan perubahan. Iman yang kecil, iman yang bertumbuh, iman yang dilihat oleh Tuhan begitu besar. Tapi ada iman yang dikatakan iman yang tak tergoyahkan atau unshakable faith. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Dikatakan iman adalah apa saudara? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu begitu kokoh, kuat. Seperti yang dialami oleh Sadrah, Mesah, Abednego dalam Daniel pasalnya yang ke-17. Daniel pasal yang ke-17 ketiga ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Kitab Daniel pasal 3 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Baca sama-sama. 2, 3. Jikalau Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Berani saudara. Resikonya dibrot, disate, bahkan ditambahi 7 kali panasnya. Dia berkata, Tuanku harus tahu. Kalau Tuhan kami sanggup menolong kami, Dia akan nolong kami. Tapi kalau Tuhan kami tidak menolong kami, ketahuilah ya Raja, orang bakal aku nyembah patung Tuanku. Tekadnya seperti itu. Ada beberapa di antara kita kan, aku percaya Yesus. Sungguh Tuhan itu hebat. Begitu tambah uzur, tambah tua, orang ana sing lirik. Kok ora ana sing Kristen ya? Delok sebelah sana, ana orang yang beragama yang lain. Alasannya pinter, tak injili, biar dia percaya sama Tuhan. Mateng. Orang berpikir membalikkan kepercayaan. Mengerikan, saudara. Hanya soal pacar, hanya soal jodoh. Enggak banding dengan apa yang Tuhan telah sediakan buat kita. Amin, saudara. Biarlah kita percaya bahwa kehidupan kekal telah menanti kita. Kehidupan yang luar biasa telah diberikan kepada kita. Sehingga ada sesuatu yang membuat Anda berkata, enggak. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin, saudara. Harus ada tekad seperti itu. Mungkin beberapa saudara ditekan. Saya perhatikan ada seorang teman kami. Dia memang eskalon 1 kalau tidak salah. Dan akan ada peningkatan lagi. Kemudian
Dia berkata, kamu tahu, hari itu kami itu diperhadapkan. Semua orang nggak percaya Tuhan. Siapa yang mau percaya kepada agama kami, dia akan naik tingkat. Yang mau berubah kepercayaannya, silakan bangkit berdiri. Dia diam aja. Dia lihat kanan, kiri, pada berdiri, satu demi satu. Dia tahu, ini orang-orang aktivis gereja, tapi rela menyangkal Tuhan karena janji untuk diangkat, dinaikkan tingkatnya. Ini orang berkata, enggak. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ngomong sama-sama, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin, saudara. Anda ngerti apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan buat Anda. Dan Anda ngerti bahwa Tuhan itu begitu cinta kepada setiap kita. Bagaimana kita menaikkan level kita? Alkitab ngajari ke kita, dengar firman dan renungkan. Dengar firman dan renungkan. Coba tangannya gini. Dengar firman dan renungkan. Dengar firman dan renungkan. Pada saat Anda merenungkan, mendengar firman dan melakukan, Alkitab berkata, orang itu berbahagia. Mengalami kebahagiaan, mengalami kedamaian, mengalami keteduhan. Orang benar tidak akan pernah dipermalukan. Amin. Yang berikutnya saya perhatikan bukan hanya dengar firman. Karena memang di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh karena firman Kristus. Baca sekali lagi, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Pendengar firman, mendengar firman, mendengar firman. Merenungkan, iman akan bertumbuh. Membuat Anda bisa melatih iman kita. Tapi Tuhan juga mau supaya setiap kita bukan hanya mendengar, tapi kita melatih iman kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Roma 8 ayat yang ke-37. Alkitab berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Tahu saudara bahwa Dia yang telah melakukan semuanya. Yang Tuhan ingin supaya kita dengar apa yang sudah dilakukan. Bahkan Dia kerjakan sehingga Dia berkata sudah genap, sudah selesai. Apa yang menjadi masalah-masalahmu sudah ditimpakan kepadaku saat Dia di kayu salib. Maka luka-luka itu berarti buat setiap kita. Luka di kepalanya supaya kita sadar pikiran kita itu dilatih menjadi memiliki pikiran-pikiran Kristus. Ditumbak di lambungnya sampai air itu mengocor dan tidak ada lagi. Dan Dia ingin katakan bahwa lambung itu menunjukkan hati yang seharusnya disucikan, dibersihkan dalam hidup kita. Dan kemudian cemeti berbagai macam darah yang tertumpah itu menunjukkan jalan-jalan yang harus diselesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Dia berkata, ini sudah genap, ini sudah selesai. Kalau engkau melihat apa yang aku lakukan, maka engkau bisa mengerjakan. Engkau tidak peduli lagi imanku kecil, engkau tidak peduli lagi imanku sedang bertumbuh. Engkau tidak peduli lagi imanku sudah besar. Engkau tidak peduli lagi imanku tangguh, kokoh, kuat. Tapi pada saat engkau sadar, engkau memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Jesus is enough for me. Engkau tidak menghakimi imannya kecil. Oh dia sedang bertumbuh. Enggak menghakimi orang lain. Anda akan berpikir, karena Dia sudah mengerjakan jauh lebih daripada yang aku harapkan. Amin. Mari kita akan sambut firman Tuhan ini dengan satu pujian. Kita akan nyanyikan
You raise me up saat ku terjatuh dan tak berdaya. Kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap merindukan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Apakah saudara diberkati? Amin. Mari kita siapkan perjamuan Tuhan kita dan kita bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan buat kita. Saat ku terjatuh dan tak berdaya, pencobaan menghimpit jiwaku, namun ku tetap merindukan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Mulai dari awal lagi. Saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap merindukan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Kau angkatku di atas gunung batu. Kau angkatku di atas gunung batu. Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat. Ku jadi kuat karena Kau menopangku. Lebih dari yang dapat ku perbuat. Kau angkatku di atas gunung batu. Ya Tuhan, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku. Lebih dari yang dapat ku berbuat. Arahkan hati kita kepada Tuhan dan angkat tinggi-tinggi roti yang ada di dalam tangan saudara. Alkitab mengajarkan bahwa inilah tubuhku yang Dia ajarkan oleh Yesus kepada kita. Engkau mungkin mengalami berbagai masalah, bahkan rasanya tercapek-capek. Tidak ada kesatuan dalam keluargamu. Rasanya dalam rumah tangga itu cekcok saja. Alkitab ngajarin, tubuhku harus dipecah supaya engkau disatukan kembali. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Tubuhmu yang terpecah itu Engkau berikan kepadaku, supaya aku yang terpecah menjadi satu dalam anugerah-Mu. Katakan di dalam nama Yesus, aku percaya Tuhan, daging-Mu menundukkan dagingku, dan aku menerima daging-Mu sebagai makanan dan membuat aku satu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan tubuh Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Dia angkat akan cawannya, dan Dia berkata, minumlah cawan ini, menjadi cawan perjanjian yang baru, yang membuat engkau mengingat akan perbuatan-perbuatanku yang aku lakukan untuk engkau. Ingat kelemahanmu, dosa-dosamu,
kehidupan kegelapanmu sudah digantikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kau tidak perlu menanggungnya lagi. Hari ini Tuhan berkata, perjanjian yang baru. Engkau tidak pedulikan iman kecil. Enggak peduli iman yang sedang bertumbuh. Enggak peduli imanmu gede seperti apa. Enggak peduli iman yang tidak goyah. Asal engkau bersama-sama dengan Yesus. Engkau tahu, engkau telah diselamatkan. Bahkan engkau akan mengalami pertumbuhan dengan cara Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu. Kami katakan bersama-sama di dalam nama Yesus. Darah-Mu Tuhan adalah perjanjian yang baru. Dan aku percaya darah-Mu Tuhan menundukkan jiwaku. Kita minum darah Tuhan bersama-sama. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku. Lebih dari yang dapat angkat tanganmu, katakan keangkatmu Tuhan. di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku. Lebih dari yang dapat ku Katakan keangkatku Tuhan. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku. Lebih dari yang dapat ku berbuat. Saudara, Anda boleh lemah tubuh. Anda mungkin punya kelemahan-kelemahan yang lain. Dia berkata, lihat Tuhan Yesus yang telah menanggung bantahan semengeri apapun. Sakitnya luar biasa. Dia punya yang namanya rasa lapar. Dia punya yang namanya rasa haus. Dia punya yang namanya rasa sakit. Dia juga mengalami ketakutan sehingga dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu dari hadapanku. Tapi dia berkata, bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Hari ini tatkala Tuhan lihat akan kelemahan-kelemahanmu, lihat ketidakmampuanmu, katakan, aku kuat karena Tuhan. Dia yang menopang aku. Meskipun aku miskin, Tuhan berkata, kamu kaya sebab engkau di dalam aku. Dia mengajarkan kepada kita. Yang lemah berkata, aku ini pahlawan. Sebab dia yang membuat aku menang, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan memperhatikan akan keadaanmu masing-masing. Sampaikan akan kelemahan-kelemahanmu kepada Tuhan. Sampaikan akan semua kelemahanmu, dosa-dosamu. Katakan dengan jujur, Tuhan, aku tahu aku punya banyak kelemahan. Aku ini tanah liat, tapi Engkau memandangku dan Engkau lihat akan keadaanku. Kalau Anda orangnya, Anda boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Dan sementara tangan kirimu Engkau taruh di dadamu. Tuhan melihatkan keadaanmu.
Izinkan Tuhan melawat pribadimu. Izinkan Tuhan melawat pribadimu. Tuhan suka dijumpai oleh engkau. Saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tinggi-tinggi saudara, angkat tangan tinggi-tinggi karena Tuhan melihat siapa Anda. Dia ingin katakan, nak, kau boleh iman kecil, nak, kau boleh punya iman yang sederhana, nak, engkau punya iman yang sedang bertumbuh. Asal engkau mau di dalam aku, maka aku akan menyempurnakan. Aku akan menyambungkan engkau, memampukan engkau melewati badai sekalipun. Engkau menjadi kuat karena Tuhan yang menopang. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, hamba berdoa untuk tangan-tangan yang diangkat di hadapan. Saat ku terjatuh, saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwa. Teriak kepada Tuhan, Tuhan, aku sesat, aku perlu ketemu dengan Engkau Tuhan. Katakan, jamah aku Tuhan, jamah hidupku, pulihkan aku Tuhan, pulihkan aku. Teriak kepada Tuhan, Kau angkatku, Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku, lebih dari yang dapat. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku di atas gunung batu. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, Engkau melewati badai. Kami katakan di dalam nama Yesus, kami jadi kuat oleh karena anugerah-Mu, kuat oleh karena kekuatan-Mu, kuat karena topangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Katakan, Kau angkatku di atas gunung batu. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ku jadi kuat karena Kau menopangku, lebih. Sekali lagi katakan, Kau angkatku di atas gunung batu. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat, lebih dari yang dapat ku perbuat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kebenaran yang sudah kami terima Tuhan. Biar kami, Engkau berikan kekuatan untuk melakukannya setiap hari. Dalam nama Yesus. Amin. Ada pengumuman dari Kak Monik.